Di sebuah ruangan netral di Muscat, Oman, diplomasi berjalan tanpa salaman. Tak ada tatap muka, tak ada foto bersama. Yang ada hanya pesan yang bolak-balik, disampaikan lewat perantara di tengah sejarah panjang kecurigaan. Iran dan Amerika Serikat kembali duduk, atau lebih tepatnya berjarak untuk membicarakan isu yang sejak 2 dekade lalu menjadi sumbu krisis global, nuklir. Hasilnya, tak ada kesepakatan, tak ada terobosan, hanya satu kesimpulan. Perundingan akan berlanjut dengan peluang damai yang semakin tipis. Pembicaraan tidak langsung Iran dan Amerika Serikat yang digelar di Muscat pada Jumat 6 Februari 2026 resmi ditutup tanpa hasil konkret. Media pemerintah Iran menyebut dialog ini dihentikan sementara, tanpa kejelasan arah lanjutan. Format negosiasi mencerminkan relasi kedua negara, penuh kehati-hatian. Menteri Luar Negeri Oman bertindak sebagai mediator, menyampaikan pesan secara bergantian antara delegasi Iran dan Amerika Serikat. Di kubu Washington, hadir nama-nama berpengaruh. Steve Witkoff sebagai utusan khusus Timur Tengah, Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump, serta Laksamana Brett Cooper, Panglima Militer Amerika Serikat di kawasan. Di pihak Iran, delegasi dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Namun sejak awal, perundingan ini berdiri di atas fondasi yang sudah retak. Mengutip laporan Al Jazeera, sumber kebuntuan terletak pada agenda yang tidak pernah benar-benar sama. Iran menegaskan satu garis merah. Perundingan hanya membahas program nuklir. Hak pengayaan uranium di dalam negeri adalah kedaulatan nasional. Stok uranium tidak akan dipindahkan ke luar negeri. Pengayaan uranium bukan bahan tawar-menawar. Bagi Teheran, nuklir adalah simbol martabat negara, bukan sekedar isu teknis. Tapi sebaliknya, Amerika Serikat mendorong pendekatan menyeluruh. Program nuklir, rudal balistik, dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata regional, isu keamanan kawasan, dan penindakan terhadap demonstran. Washington memandang isu-isu tersebut sebagai satu paket ancaman yang tak bisa dipisahkan. Dua logika ini bertabrakan, dan perundingan pun macet sebelum benar-benar bergerak. Menariknya, Presiden Donald Trump justru melukiskan suasana yang berbeda. Trump menyebut perundingan ini sangat baik dan mengatakan Iran ingin mencapai kesepakatan. Pertemuan lalu akan dilanjutkan pekan depan. Nada optimisme ini terdengar familiar, terlalu familiar, karena di saat yang sama, Trump juga mengingatkan, jika mereka tidak mencapai kesepakatan, konsekuensinya sangat berat. Dalam diplomasi, kalimat seperti ini bukan penutup, ini pembuka tekanan. Optimisme di depan, tapi ultimatum di balik meja. Sementara Teheran justru lebih hati-hati dan defensif. Araghchi mengakui adanya suasana positif, namun menegaskan bahwa pembahasan tetap eksklusif soal nuklir. Ia juga meminta Amerika Serikat menghentikan ancaman dan tekanan jika ingin negosiasi berlanjut. Di balik bahasa diplomasi, ketegangan tetap terasa. Konteks perundingan ini tidak berdiri di ruang hampa. Ini adalah dialog pertama sejak Amerika Serikat mengebom situs nuklir Iran pada Juni tahun lalu.
Perang Iran-Israel selama 12 hari yang menghentikan putaran negosiasi sebelumnya, penindakan keras Teheran terhadap demonstrasi domestik. Trump sendiri tak sepenuhnya menurunkan tensi. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan, konsekuensinya sangat berat, kata Trump. Kalimat itu terdengar seperti diplomasi dan sekaligus ultimatum. Menurut Bob McNally, Presiden Rapidan Energy Group, lembaga riset geopolitik berbasis di Washington, peluang kesepakatan sangatlah kecil. Ia memperkirakan 75% kemungkinan konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Iran dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Skenarionya beragam, blokade laut, serangan terbatas, hingga konflik militer berskala besar. Akar masalahnya sederhana, namun dalam, tidak ada kepercayaan, dan tidak ada titik temu agenda. Di saat Washington dan Teheran berdebat di Muscat, Beijing memilih berdiri jelas. Cina secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Iran, menegaskan penolakannya terhadap intimidasi sepihak. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan dukungannya atas kedaulatan Iran, keamanan dan martabat nasional, hak dan kepentingan sah Teheran. Pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Miao Diu, dan diplomat senior Iran, Kazem Garibabadi, di Beijing menjadi sinyal penting. Krisis ini bukan lagi urusan dua negara. Negosiasi Iran, Amerika Serikat hari ini menyerupai permainan catur yang terlalu lama. Papan sudah penuh, bidak saling mengunci, tak ada ruang untuk mundur tanpa kehilangan muka. Pekan depan, perundingan akan dibuka kembali, namun dengan posisi yang sama dan tuntutan yang tak berubah. Dialog itu berpotensi hanya menjadi jeda, bukan jalan keluar. Diplomasi di Oman mungkin berlanjut, namun harapan kesepakatan kian menipis. Yang tersisa adalah pilihan klasik dalam politik global, kompromi yang menyakitkan atau eskalasi yang mahal. Dan dunia sekali lagi menahan napas.